Dimensi psikologi komunitas. Dimensi iklim sosial menurut Moss tahun 1974. Dimensi iklim sosial adalah aspek-aspek yang membentuk persepsi suatu kelompok terhadap lingkungan sosialnya, dan umumnya dikelompokkan menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu hubungan atau relationship, yang kedua yaitu pertumbuhan pribadi atau orientasi tujuan atau personal growth or goal orientation, dan pemeliharaan sistem atau perubahan sistem atau sistem maintenance atau sistem change. Dimensi ini dapat bervariasi antar kelompok dan bersifat dinamis yang dapat mempengaruhi perilaku individu di dalamnya. Penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama mengenai dimensi hubungan atau relationship, mencakup seberapa dekat, dukungan emosional, dan keterlibatan anggota satu sama lain dalam kelompok. Contoh aspeknya adalah kekompakan atau seberapa erat anggota keluarga atau kelompok, dan dukungan atau seberapa besar anggota saling mendukung. Misalnya, ketika mahasiswa dalam satu kelompok tugas kuliah itu saling membantu. Ada yang mengetik laporan, ada yang mencari referensi, dan ada yang menyiapkan presentasi. Mereka merasa kompak karena bekerja sama dan saling mendukung agar tugas bisa selesai tepat waktu. Yang kedua yaitu dimensi pertumbuhan pribadi atau personal growth, berkaitan dengan bagaimana lingkungan mendorong pengembangan diri dan pencapaian tujuan individu. Contoh aspeknya adalah independensi atau kebebasan individu untuk bertindak. Yang kedua yaitu kompetisi atau persaingan untuk berprestasi. Yang ketiga yaitu orientasi intelektual atau dorongan untuk belajar dan intelektualitas. Contohnya yaitu ketika mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih topik penelitian sesuai minatnya, lalu ia berusaha mengembangkan ide tersebut. Di dalam kelas ada juga persaingan sehat antar mahasiswa untuk mendapatkan nilai terbaik dalam presentasi, sekaligus dorongan untuk terus membaca literatur baru agar pengetahuannya semakin berkembang. Yang ketiga yaitu ada dimensi pemeliharaan dan perubahan sistem atau sistem maintenance and change, meliputi aspek tentang bagaimana sistem dan struktur dalam kelompok dipelihara serta bagaimana sistem tersebut beradaptasi terhadap perubahan. Aspeknya bisa meliputi pengorganisasian atau beberapa terstruktur suatu sistem dan kebebasan atau otonomi dalam sistem tersebut. Contohnya misalnya ketika organisasi mahasiswa memiliki jadwal rapat rutin dan pembagian tugas yang jelas atau pengorganisasian, tapi juga memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk mengusulkan ide baru atau menyesuaikan program kerja sesuai kebutuhan atau kebebasan atau otonomi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sense of community. Penjelasan menurut Sarason pada tahun 1976, sense of community adalah perasaan psikologis masyarakat yang melibatkan rasa saling berbagi tanggung jawab, tujuan bersama sebagai bagian dari kelompok, serta kemampuan untuk saling bergantung dan berkontribusi. Anggota komunitas merasa saling memiliki dan memiliki kesukaan yang sama. Sedangkan menurut Macmillan dan Cavis pada tahun 1986, sense of community adalah perasaan di mana sekelompok orang saling memiliki, saling bergantung, dan percaya bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi melalui komitmen bersama. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai 4 dimensi sense of community menurut Macmillan dan Cavis pada tahun 1986. Yang pertama yaitu keanggotaan, yakni merujuk pada perasaan memiliki dan keterikatan dalam komunitas. Contohnya, misal, mahasiswa yang bergabung dalam himpunan jurusan merasa diterima sebagai bagian dari komunitas tersebut dan bangga mengenakan atribut organisasinya. Yang kedua yaitu pengaruh, yakni melibatkan perasaan anggota bahwa mereka memengaruhi komunitas dan juga dipengaruhi olehnya. Misal, seorang mahasiswa mengusulkan ide kegiatan bakti sosial di rapat suatu komunitas. Lalu idenya disetujui dan dijalankan, sehingga ia merasa punya pengaruh dalam komunitas tersebut. Selanjutnya yaitu integrasi dan pemenuhan kebutuhan, didorong oleh keyakinan bahwa sumber daya dan kebutuhan individu
dapat terpenuhi melalui keanggotaan dalam komunitas. Contohnya nih, misal mahasiswa yang bergabung dalam komunitas penelitian mendapatkan kesempatan belajar metode riset sekaligus memperluas jaringan akademik. Yang selanjutnya yaitu berbagi pengalaman emosional, yakni mengacu pada perasaan berbagi pengalaman penting dan momen bersama dengan anggota komunitas lainnya. Contohnya, misal mahasiswa dalam kepanitiaan acara kampus merasa semakin dekat karena sama-sama bekerja keras, lalu mereka merayakan keberhasilan acara tersebut.